Jika Indonesia adalah rumah kita tercinta, maka UNY adalah ruang tempat kita bertemu. Ruang besar yang sungguh megah, tempat bagi anak bangsa dari penjuru daerah dengan semangat belajar, bertumbuh, dan berkarya bagi bangsanya. Adanya potensi yang mampu dimaksimalkan, serta permasalahan yang dapat diselesaikan dengan semangat kolaborasi. Ruang yang hanya sekadar tempat bertemu akan mampu menjadi ruang tempat berkarya. Dengan beragamnya sumber daya yang ada pada ruang temu ini, kami ingin menghadirkan diri untuk menata ruang agar lebih terarah. Dengan visi mewujudkan BMKM UNY sebagai ruang transformasi dan kolaborasi dalam berkarya untuk KM, UNY, dan Indonesia. Dengan misi 1. Menjalankan roda organisasi yang profesional, adaptif, dan bersahabat. 2. Menghadirkan layanan advokasi, penyalur aspirasi, dan pengembangan potensi karya yang responsif dan solutif bagi mahasiswa. 3. Berperan aktif dalam gerakan sosial politik yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa dan rakyat Indonesia. 4. Menghimpun potensi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang kreatif dan berkelanjutan. 5. Menjalin relasi yang harmonis dan kolaboratif dengan berbagai elemen. Adapun nilai dan budaya organisasi. Nilai dasar organisasi yaitu 1. Profesional, 2. Transformasional, 3. Kolaboratif, 4. Adaptif, 5. Responsif, 6. Solutif, dan 7. Humanis. Adapun budaya organisasi tercermin dalam 4R. 1. Respect to time, 2. Respect to system, 3. Respect to people, dan 4. Respect to yourself. Hadirnya kami sebagai wujud tanggung jawab bahwa keresahan harus dijawab dengan transformasi penyelesaian atas peliknya permasalahan di rumah kita, bahkan di ruang tempat kita bertemu. BEM Keluarga Mahasiswa UNY terdiri dari 4 kemenkoan dengan 15 kementerian sebagai berikut. 1. Kemenkoan Manajemen Kabinet. Menko Manajemen Kabinet berperan dalam mengaktifasi, memonitoring, dan memastikan berjalannya program kerja sesuai matrikulasi yang telah disusun, serta menjaga keharmonisan internal Kemenkoan. Di dalam Kemenkoan Manajemen Kabinet menaungi beberapa kementerian di antaranya. Kementerian Sekretaris Kabinet terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Personalia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Riset dan Data. Kemudian terdapat Kementerian Seknet, Kementerian Sekretaris Kabinet, bergerak dalam lingkup internal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kesekretariatan dan inventarisasi di BMKM UNY. Kementerian Sekretaris Kabinet dapat dikatakan sebagai kiblat dari segala bentuk administratif yang ada di internal BMKM UNY ataupun yang dikeluarkan oleh birokrasi UNY. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dibentuk sebagai pengelola perputaran keuangan BMKM UNY yang berada dalam naungan Kemenkoan Manajemen Kabinet. Kementerian Keuangan berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan dan mengatur sirkulasi keuangan BMKM UNY. Dengan kata lain, berperan untuk memastikan keterserapan baik dana DIPA, kas, maupun sumber lain, serta membuat laporan keuangan yang mengedepankan transparansi dan kejujuran. Selanjutnya, Kementerian Personalia bergerak dalam lingkup internal BMKM UNY dengan tugas pokok yang dilakukan Kementerian Personalia ialah menjalankan monitoring internal seluruh pengurus BMKM UNY. Personalia hadir sebagai stabilisator yang mengaktifasi sekaligus meningkatkan semangat pengurus BMKM UNY dalam menjalankan kepengurusan selama 1 periode.
Selanjutnya, Kementerian Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah kementerian yang hadir sebagai media penyalur informasi baik ke dalam maupun keluar BMKM UNY. Kementerian Kominfo berperan dalam mengolah dan mengakses informasi terkait media official yang mengedepankan sikap cepat, tanggap, dan mudah untuk diakses. Pengelolaan media, desain, editing, publikasi, dan komunikasi menjadi tanggung jawab utama dari Kementerian Kominfo. Selanjutnya, Kementerian R&D atau Kementerian Riset dan Data adalah kementerian yang hadir untuk menjadikan BMKM UNY sebagai organisasi yang bergerak berdasarkan basis data. Kementerian R&D berperan dalam meriset arah gerak BMKM UNY selama 1 tahun periode kepengurusan serta menghimpun data dari berbagai pihak internal BMKM UNY dan mahasiswa UNY. Kegiatan riset, survei, dan pengembangan formulir himpun data menjadi tanggung jawab utama dari Kementerian R&D. Selanjutnya, Kemenkoan Kemahasiswaan. Menteri Koordinator Kemahasiswaan memiliki tupoksi sebagai middle manager yang mengkoordinir kementerian di bawahnya dan sebagai koordinator dalam program kerja Kemenkoan untuk mewujudkan ragam aksi mahasiswa di bidang soft skill maupun hard skill, akademik maupun non-akademik. Kemenkoan Kemahasiswaan menaungi 4 kementerian, yaitu Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM), Kementerian Pengembangan Minat dan Bakat (PMBM), Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma), serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekokraft). Adapun Kementerian PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa bergerak dalam lingkup internal UNY yang bertanggung jawab pada sistem regenerasi sebuah pergerakan dan atau kepengurusan organisasi mahasiswa UNY. Selanjutnya, Kementerian Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa berperan sebagai fasilitator atau wadah mahasiswa dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi terkhusus di bidang akademik maupun non-akademik melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh ormawa atau UKM untuk menciptakan iklim prestatif. Selanjutnya, Kementerian Advokesma atau Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa sesuai dengan namanya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai perwajahan BMKM UNY 2022 dalam memberikan pelayanan dan pengadvokasian permasalahan mahasiswa. Kemudian, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki tugas pokok sebagai leading sector dalam menyelenggarakan usaha yang kreatif dan strategis, serta menjadi leading sektor dalam pencerdasan, pemberdayaan, dan memfasilitasi pengembangan usaha mahasiswa UNY. Kementerian Ekonomi Kreatif juga menjalin kerjasama dengan kemitraan untuk menopang kemandirian kabinet. Selanjutnya, Kemenkoan Relasi Publik bertujuan menjalin hubungan baik dengan elemen-elemen yang berada di dalam maupun di luar UNY, baik itu mahasiswa, ormawa, komunitas, mitra maupun masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Kementerian Relasi Publik terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Sosial Masyarakat. Selanjutnya, Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menjadi perwakilan BMKM UNY dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh ormawa, UKM, serta ormada yang ada di UNY. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri bergerak pada ranah eksternal UNY yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan ormawa yang berada di luar UNY, alumni UNY, komunitas luar UNY, serta instansi luar UNY. Dengan kata lain, Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan BMKM UNY untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya, Kementerian Sosial Masyarakat atau biasa dikenal dengan Kementerian Sosmas adalah kementerian yang berperan dalam ranah sosial dan kemasyarakatan. Kementerian Sosial Masyarakat memiliki tugas pokok dalam mengawal isu yang berhubungan dengan kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat dengan tagline bersinergi, berkolaborasi, mengabdi untuk negeri. Selanjutnya, Kemenkoan Pergerakan
sebagai koordinator yang mempionir kementerian di bawahnya, koordinator dalam menjalankan program kerja Kemenkoan dalam mewujudkan pergerakan mahasiswa yang kreatif dan dinamis dengan menganalisis dan mengkaji ilmu di masyarakat secara objektif dan ilmiah sebagai landasan dasar BMKM dalam bergerak. Kemenkoan pergerakan ini menaungi 3 kementerian, diantaranya 1. Kementerian PP, 2. Kementerian Astra, 3. Kementerian Akspro. Kementerian PP bergerak dalam pengawalan isu keperempuanan, gender, dan kekerasan seksual. Tupoksi sebagai wadah advokasi, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya perempuan. Aktif menganalisis dan mengkaji isu keperempuanan baik di internal kampus dan eksternal kampus dan berorientasi pada karakter ketakwaan moralitas. Selanjutnya, Astra membuat analisis isu dan kajian baik dalam lingkup internal dan eksternal sebagai landasan rekomendasi dan dasar pergerakan BMKM UNY 2022. Selanjutnya, Akspro sebagai inisiator dan garda terdepan dalam proses eskalasi aksi dan propaganda isu secara kreatif sebagai tindak lanjut dan hasil rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait.